padanya waktu dan tempatnya dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Hadirin Bapak Saudara yang pegang kitab, halaman 193 ayat 81. Belum 191 ya, 191 ayat 80. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Ya. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati ikhwanihi min al-anbiya al-mursalin wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa jami'il malaikati al-muqarrabin wal awliya syuhada al-ulama al-musannifin al-mukhlisin, khususan Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abaina muhadina. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal kitab Syekh Hamizada rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa wa ada alaina ala ahlina ala auladina dhurriyyatina talamidina bi barakatihi wa barakati ulumi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyayikh al-Gandhar Mahdi Kurusan Firnami Gul Magnusak Yahya Kaji Karmi Abi Yazid Abdul Rasul Musambit ke Abdullah bin Abbas ke Abbas kena manzan sebelah hadir masyayikh mana kita dan masalah bahasa rahimahumullah ta'ala wa adam nafa wa ta'alina wa ahlina ala auladina dhurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak hadirin saudara, sekali lagi mohon keikhlasan baca surat Al-Fatihah. Insyaallah besok itu haul masyayikh Langitan yang ke-53. Mari kita tabarukan dengan para masyayikh pendiri dan pengasuh pondok pesantren yang mudah-mudahan barokah suratul Fatihah ini kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, barakah para aulia, barakah para masyayikh yang telah mencetak banyak ribuan ulama yang berkiprah di masyarakat di seluruh Nusantara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون كالمرخ والعفار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هما شجرتان في البرية
yuqalu li ihdahuma al-marakhu wal ukhra al-affar. Faman arada an yuqida an-nara qata'a ghasnaini minhuma mislal masawiki wa huma akhdarani yaqduru minhuma al-ma'u wa yushaqul marahu 'ala al-affari fatakhruju minhuma an-naru bi'idznillah ta'ala. Bapak hadirin saudara jamaah Majelis Taklim Masjid Nurul Yakin, wabil khusus Komandan Bapak Kiai Haji Ghazal Musannif segenap TKM, Bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Lanjutan kajian kitab Tafsir Surat Yasin, insyaallah malam ini kita khatamkan. Dan insyaallah nanti Kamis depan kita sudah bisa membaca kitab yang baru Tajul Arus. Kitab yang sudah saya cetak ada di rumah saya. Insyaallah malam Kamis depan kita bisa mulai kajian tersebut. Bapak hadirin saudara, ini masih lanjutan kajian kemarin, yaitu dialognya Ubay bin Khalaf, tokoh orang kafir Quraisy yang mendebat Nabi SAW tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Konstruksi dalil yang dibangun olehnya itu sangat lemah sekali, sebab dia menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal dirinya itu diciptakan dari setetes air mani, kemudian tumbuh kuat, dewasa dan hebat. Setelah itu dia membuat suatu dalil yang konyol, ambil tulang belulang manusia yang sudah rapuh, diremes dengan tangannya, begitu hancur, dia katakan, "Ma yuhyil idhama wa hiya ramim." Siapa yang bisa menciptakan tulang belulang yang sudah rapuh ini? Dia sudah rapuh. Apa Tuhan itu mungkin? Ini langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi kulli khalqin alim. Nah, lanjutan dari itu kemarin, bahwasanya Allah sangat bisa menciptakan. Sebelum terjadi Allah sudah ciptakan, untuk mengembalikannya sangat mungkin. Karena Allah Maha mengetahui segala makhluknya. Lanjutan dalil yang dibangun oleh Allah untuk membantah argumentasinya si Ubay bin Khalaf, sehingga kalau bahasa sekarang rungkan. Ini dalilnya si Ubay bin Khalaf rungkat ente-entean, habis-habisan dibantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Kalau kemarin Allah nyatakan qul yuhyihal ladzi ansha'a awwala marrah, yang bisa menghidupkan manusia yang sudah binasa, sudah hancur, itu Allah yang telah menciptakan awal pertama kali. Dilanjutkan oleh Allah, diteruskan oleh Allah, menunjukkan betapa Allah itu Maha Kuasa. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara, alladzi yang telah ja'ala menciptakan naron, api lakum buat kamu. Dari mana Allah ciptakan? Minasyajaril akhdari, dari kayu pohon yang masih hijau. Bapak hadirin saudara, sebagaimana kita ketahui, kalau kita ingin membakar sesuatu itu dengan kayu yang kering. Kalau kayu yang basah sulit. Terlebih kalau di zaman dulu sebelum ada korek api, sebelum ada gas, itu kan kalau dia mau mengambil api itu dia pakai alat. Dia yang ambil itu kayu yang kering, bukan kayu yang basah. Bahkan di sini kayu itu masih basah sehingga mengeluarkan getah, masih mengeluarkan air. Itu sulit untuk bisa nyala. Dan ini Allah nyatakan bahwasanya dari kayu yang masih basah itu mengeluarkan api. Ini bagaimana mungkin api dengan air bisa menyatu? Kalau itu saja Allah bisa ciptakan, bagaimana menciptakan sesuatu yang sudah ada dihidupkan lagi? Itu sangat mungkin. Nih, makanya konstruksi dalilnya Ubay bin Khalaf sangat lemah. Jadi Allah jelaskan,
Yang bisa menghidupkannya siapa lagi? Yaitu Tuhan yang telah menciptakan api buat kamu. Api itu dari mana? Cika minasyajaril akhdar, dari pohon yang kayunya masih basah. Faida antum min hutuqidun, faida maka kemudian antum kamu semua tuqiduna bisa menyalakan api minhu dari kayu itu. Jadi dari kayu masih basah itu muncul api, padahal kayu yang masih basah itu ada airnya. Kok air dan api bisa menyatu? Ini sesuatu yang luar biasa yang mestinya tidak masuk akal, tapi itu terjadi. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu saja bisa, apalagi yang sangat bisa terjadi. Kayu apa itu? Kal marohi, kayak seperti kayu maroh, wal afari, dan kayu afar. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha anhuma, kepada mereka berdua berkata, kayu afar itu apa? Huma syajaratani fil bariyati, keduanya itu adalah pohon yang ada di daratan. Yuqalu lihdahuma al-marakhu wal ukhra al-affaru. Yuqalu disebutkan atau dikatakan bagi salah satu dari keduanya al-marakhu, wal ukhra yang lainnya al-affaru, kayu afar. Faman arada ayyuqidan nara, faman maka barang siapa arada yang kepengen ayyuqidan nara untuk menghidupkan api. Siapa yang kepengen menyalakan api, bagaimana caranya? Qata'a ghusnaini, maka dia memotong dua cabang minhuma dari kedua pohon itu. Sepanjang apa? Mislas masawiki, seperti kayu siwak. Jadi kayu siwak yang dibawa orang pulang haji itu yang segini-gini, bukan zaman sekarang. Sekarang panjang-panjang, masih basah. Kalau zaman dulu orang-orang tua kita pergi haji itu kalau pulang haji kayu aroknya segini-gini udah kering, diikat pakai karet tuh. Kalau yang sekarang dibungkus plastik masih pada basah. Kayunya kayu arok zaman basah. Itu 10 cm lah, 10 cm ya, sekitar 10 cm. Untuk apa? Itu diambil dua-duanya, kayu afar dan kayu merah, dua-duanya digesekkan, kemudian muncul percikan api, nah baru bisa nyala api. Padahal dua-duanya masih basah. Kalau dua-duanya kering mungkin, tapi dua-duanya basah kok bisa nyala? Bagaimana air dan api bisa menyatu? Ini sesuatu yang menurut logika nggak masuk akal. Tapi itu terjadi. Fatakhruju minhum an-nar, maka keluarlah dari kedua kayu itu al-naru, api, biiznillah ta'ala. Faman arada ayyuqidan nara faqad aghusnani minhuma mislul masawiki wa huma akhdarani, kedua kayu itu masih basah. Yaqduru minhumal ma'u, menetes minhuma dari kedua kayu itu al-ma'u, air, masih ada getahnya lah. Nah, caranya gimana untuk bisa mengeluarkan api? Fayushakul marahu 'alal afari, maka digosokkan kayu marah itu 'alal afar, di atas kayu afar. Ketika digesek-gesekkan, fatakhruju minhum an-naru, maka keluar dari kedua kayu itu an-naru, api, biiznillah ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Artinya Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa kita tidak boleh mengandalkan kepada sesuatu yang logis. Sesuatu yang tidak logis pun itu bisa saja terjadi. Tuh, contohnya kayak pernah saya ceritakan di sini. Kawan saya itu pernah minjem mobil mertuanya. Yang tahu cara nyala mobil itu hanya mertuanya. Dia nggak bakal, semua orang nggak bakal bisa ngidupin. Kata mertua Sumbar, nih kalau lu bisa hidupin nih mobil, itu mobil bakal lu. Ini di starter tuh mobil, enggak hidup. Mobil itu jejak ngomong. Mobil, ente tuh makhluk Allah, sama sama saya. Aneh mau pergi bawa ente buat nganter orang ke rumah sakit, hidup. Hidup di starter, hidup.
Itu sampai mertuanya dari dalam rumah keluar. Diapain tuh mobil bisa hidup? Masya Allah. Itu Bapak dan Saudara. Makanya ini pun sesuatu yang tidak masuk akal. Kayu yang masih basah mengeluarkan api, itu nggak masuk akal. Artinya kita di dalam menghadapi sesuatu sesulit apapun, jangan pernah putus asa bahwa ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengupayakan sesuatu yang mungkin itu tidak masuk akal menurut logika kita. Nah, wa minhu taqdahuna wa tuqiduna. Wa minhu, dan dari kayu itulah taqdahuna kalian bisa menyalakan api, wa tuqidu, dan menyulut lampu. Menyulut lampu colen. Kalau zaman dulu colen itu dari batang daun paya, itu dimasukin minyak tanah, kasih bahan, dicelupin minyak buat hidup. Buat zaman dulu kita kalau puasa tuh, anak-anak zaman dulu main pakai colen. Sekarang nggak ada, kenapa? Jakarta sudah terang. Sampai-sampai kalau kita malam hari tuh ngelihat langit itu udah nggak indah lagi. Kalau di kampung-kampung yang belum ada listrik, tapi sekarang di Indonesia udah jarang, semua udah terjambal listrik. Itu kalau kita malam lihat ke atas langit itu indah sekali. Tapi kalau di Jakarta itu udah rusak langit, awannya sudah rusak, langitnya sudah nggak biru lagi, tambah lagi polusi yang luar biasa. Nah, ai min tilka syajarati, kamu menyalakan api dan menyulut lampu dari kayu tersebut, padahal kayu itu masih basah. Yaqulul Arabu, orang-orang Arab berkata, fi kulli syajarin narun, setiap kayu pohon itu mengandung api. Wa illa, dan bila tidak demikian, lam yustakhraj ma'ul marhi wal afari, maka air marah dan air afar tidak bisa dikeluarkan dari kayu tersebut. Wa qala al-hukama, dan sebagian ulama al-hikmah berkata, fi kulli syajarin narun, di setiap pohon itu ada mengandung api. Ilal inabu, kecuali kayu anggur, pohon anggur itu kayunya enggak mengandung api. Faman yaqdiru ay yajma'al ma'a. Dah, sampai di sini. Ini bahasan tentang lughat orang Arab. Ini sekarang pembahasan tentang argumennya Allah Subhanahu wa taala membantah argumennya Ubay bin Khalaf. Faman yaqdiru ay yajma'al ma'a wan nara fi kulli wahidin fahuwa qadirun ala ahyil mauta la mahalata. Faman, maka sehingga siapa saja yaqdiru ay yajma'al ma'a, yang sanggup untuk menyatukan air, wan nara, dan api, fi kulli wahidin, dalam satu media. Dalam satu media kayu itu air dan api bisa menyatu. Fahuwa, maka begitu juga dia qadirun, sanggup, ala ayyuhiyal mauta, untuk menghidupkan barang yang sudah mati. La mahalata, la mahala, pasti, tidak diragukan, nanti pasti. Tuh. Kalau api dan air saja bisa menyatu dalam satu media, itu menunjukkan bahwa untuk menghidupkan yang tadinya sudah hidup kemudian mati hidup lagi sangat mungkin. Wah, tidak mungkin aja bisa. Sama seperti kan beberapa waktu yang lalu kita bisa melihat itu tayangan di televisi, di video, bahwasanya di dalam laut itu ada api. Jadi api nyala di dasar laut. Itu gimana caranya? Api menyala di dalam laut. Kan kalau kita mikir itu gasnya berapa banyak itu untuk menyalakan api di dalam air. Itu gasnya itu bagaimana itu? Pemantiknya untuk bisa menimbulkan api. Kita pikirin itulah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dan ternyata alam yang
ada sekarang ini yang belum semuanya kita jamah. Kita belum bisa sempat kemana-mana, paling baru di Jawa doang nih kita pergi ke luar Wiri, ya paling jauh pergi haji, paling jauh, kecuali kalau dia pengusaha kali pergi kemana-mana, itu paling baru beberapa negara, belum semua kita jamah. Ternyata alam dunia ini seisinya itu tidak lebih dari air yang ada di ujung jari kita ketika kita celupkan ke laut. Kita nyelupin tangan kita ke laut, kita angkat. Itu bumi seisinya. Itu hanya air yang ada di dalam ujung jari kita. Nah, sisanya air di lautan itulah alam gaib. Masya Allah. Itu Allah pemilik itu semua. Nah, ini menunjukkan untuk hal yang sepele ya sangat mungkin. Kok si Ubay bin Khalaf tidak bisa menemukan itu? Justru malah dia dengan hujahnya bikin blunder menunjukkan kebodohannya. Ya lagi-lagi orang yang tidak beriman ya begitu. Hujahnya rungkat, nah, dibantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa dzakarallahu ta'ala ma huwa 'azhamu minhu, kemudian Allah taala menuturkan ma dalil huwa, yang mana dalil itu 'azhamu minhu, lebih dahsyat dari itu lagi. Dari sekedar kayu, menyatukan kayu yang basah bisa menyalakan api. Ada lagi yang lebih dahsyat. Ai min khalqil insan, yaitu berupa penciptaan manusia. Faqala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Awalaysa alladhi, bukankah Tuhan, khalaqas samawati, yang telah menciptakan 7 lapis langit, wal ardi, dan 7 lapis bumi, biqadirin, sanggup, ayakhluqa mithlahum, untuk menciptakan hal yang seperti itu. Bukankah Tuhan yang bisa menciptakan 7 lapis langit, bisa lagi menciptakan yang sama, diciptakan lagi 7 lapis langit, coba itu sanggup? Bala, iya. Iya. Tuh, jadi kalau pertanyaan dalam bahasa Arab ini, kalau kalimat soal, jawabannya itu ada na'am, ada bala. Kalimat pertanyaan, jawabannya na'am itu kalau pertanyaannya pertanyaan positif. Hal akalka? Na'am akal. Kamu udah makan? Ya, saya udah makan. Tapi kalau pertanyaan pakai negatif, ya, alaihissallahu awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum? Bala, iya. Tuh, jadi kalau pertanyaan pakai negatif jawabannya bala, tapi kalau pertanyaan positif jawabannya na'am, artinya iya. Tuh. Itu jawabannya pakai bala. Qara'a Yaqubu, Imam Yaqub membaca yaqdir, awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin an yakhluqa. Kok yaqdiru mana tadi? Oh, Imam Yaqub tidak membaca biqadirin. Nah, kalau di sini pakai biqadirin sigat isim fa'il. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin. Nah, ini yang kita baca dalam surah Yasin biqadirin. Tapi Imam Yaqub tidak membaca biqadirin. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda yaqdiru ala. Yaqdiru bukan biqadirin. Nah, ini perbedaan qiraah saja. Nah, ntar udah ngaji begini jangan ntar kita baca Yasin baca yaqdiru, jangan, tetap biqadirin. Sebab apa? Fitnahnya lebih besar daripada manfaatnya. Kalau sekedar untuk ngaji nggak apa-apa. Ai qala bala. Ada qala, Allah berfirman bala, iya. Allah sendiri yang nanya, Allah sendiri yang jawab. Huwa qadirun, dia Allah qadirun, sanggup ala dzalika, untuk menciptakan seperti itu. Artinya Allah yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, itu sanggup menciptakan yang sama. 7 lapis langit lagi ciptakan, 7 lapis bumi lagi ciptakan, bisa. Kenapa? Ternyata alam dunia ini yang 7 lapis langit bumi itu cuma satu tetes air di ujung jari ketika kita celupkan di laut. Sisanya itu alam gaib. Dan kemarin sudah kita bahas
Itu sudah kita bahas bahwa ternyata banyak sekali alam-alam yang lain, ada langit lagi, ada bumi lagi, ada matahari lagi di alam gaib, di alam yang lain. Sangat mungkin. Wa yakhluqu kama khalaqa, dan Allah akan menciptakan sebagaimana apa yang telah Allah ciptakan, sangat mungkin. Al-alimu, dan Allah Maha mengetahui bijami ma khalaqa, terhadap semua apa yang Allah telah ciptakan, Allah Maha tahu. Artinya apa? Karena sesuatu yang Dia ciptakan itu perlu diopenin, perlu dirawatin. Nah kalau Allah ciptain terus Allah lupa jumlahnya yang mana, itu pasti pada kaliran, pada kelaparan, mati semuanya, nggak dapat konsumsi makan, dan itu tidak mungkin terjadi. Wa may yaqdiru ala an yakhluqa as-samawati wal arda afala yaqdiru an yakhluqa insanan ba'da mautih. Wa may yaqdiru, dan Tuhan yang sanggup menciptakan, ay yakhluqa as-samawati, menciptakan 7 lapis langit, wal ardi, al arda, dan bumi. Afala yaqdiru, apakah ia tidak sanggup ay yakhluqa insanan, untuk menciptakan manusia ba'da mauti, sudah mati. Menciptakan manusia sudah mati sangat mungkin. Dia pernah hidup kemudian mati, dihidupkan sangat mungkin. 7 lapis langit aja Dia sanggup ciptain. Fahuwa, maka Tuhan yang seperti itu qadirun, sanggup, ala kulli syai'in, atas menciptakan segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini menunjukkan bagaimana mudahnya Allah menciptakan itu, nggak pakai proses. Kalau kita ini kan mau bikin sesuatu, nyari alatnya dulu, bahan bakunya, alatnya. Kita bikin prototipenya dulu. Setelah terjadi uji coba, baru kita bikin secara massal. Ini Allah nggak pakai begitu. Jadi. Nih, betapa canggihnya ilmunya Allah. Innama amruhu, bahwasanya keadaan Allah Ta'ala, idza arada sya'na, bila menghendaki menciptakan sesuatu, ayaqula lahu, maka Allah tinggal mengatakan kepada sesuatu yang menciptakan, kun, jadilah kamu. Fayakun, maka jadi. Jadi enggak pakai kun fayakun, kun. Ayo, hidup. Hidup langsung. Enggak pakai proses begini uji coba, enggak. Ai idza arada ay yakhluqa syai'an. Maksudnya apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, yakni idza aradallah, apabila Allah menghendaki ayyukhrija syai'an, untuk menciptakan sesuatu, mengeluarkan sesuatu, minal adami, dari tiada, ilal wujudi, kepada wujud, la yahtaju ila alatin, maka Allah tidak membutuhkan alat, wa fikrin, enggak perlu mikir, enggak berdiskusi, bikin seminar dulu. Nah itu dipaparkan presentasi, ada usulan-usulan, ada bantahan, kemudian diperbaiki, baru enggak pakai begitu. Ya. Wa muawanatin, dan bantuan. Bal yaqulu, kalau sekarang istilahnya kolaborasi. Ya. Itu enggak pakai begitu. Bal yaqulu dzalika syai'un, akan tetapi Allah katakan kepada sesuatu itu, kun, jadilah kamu. Fayakunu, maka sesuatu itu kan wujud. Fi sa'atin, dalam saat itu juga, bila tawaqqufin, tanpa jeda, enggak pakai jeda, langsung. Kalau kita kan kartu sulap tuh, sim salabim, abrakadabra, kepanjangan itu kalimatnya. Dan itu pun enggak sepanjang kata kun. Itu kan kalau yang orang ngomong cepet, kalau orang ngomongnya pelat, ngomongnya lama tuh. Apalagi udah tua, ngomongnya pelan. Itu cepat sekali, lebih cepat dari kata kun. Kun 2 kata, kaf dan nun. Nah, penciptaan sesuatu lebih cepat daripada penciptaan kaf dan nun. Lebih cepat apa? Lebih cepat dari kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya seperti apa sih? Seperti begini, ini lampu kita matiin. Ya, mati semua. Langsung kita pencet stop kontak. Ini jarak antara lampu dengan tempat kita duduk ini ada 4 meteran. Ketika kita pencet, itu langsung cahaya sampai sini. Itu kapan nyampainya itu? Itu kecepatan cahaya.
Nah, Allah menciptakan sesuatu lebih cepat dari itu. Kayak apa? Wallahu a'lam. Ini menunjukkan hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa maha dahsyatnya. Lah kok Tuhan yang sanggup begini kok sama Ubay bin Khalaf dianggap disamakan dengan dirinya. Ini sungguh sesuatu yang sangat remeh-temeh, sangat receh sekali. Yang luar biasa, Allah Subhanahu wa taala membantah dalil orang yang seperti ini. Yang dia diciptakan dari sperma terus begitu hebat mengaku lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu ay idza arada an yakhluq syai'an, idza arada an yukhrija syai'an min al-adam ila al-wujud la yataju ila alatin. Allah tidak butuh alat wa fikrin, mikir-mikir, wa muawadin, bantuan. Bal yaqulu dzalika syai'i kun, wujudlah kamu, fayakunu, maka dia wujud, fi sa'atin, dalam saat itu juga, bila tawakufin, tanpa jeda. Fal muradu min lafzi kun, yang dimaksud dengan lafaz kun yaitu apa? Makna ibda, yaitu makna penciptaan, bukan ngomong kun, bukan penciptaan. Itu artinya jadi, maka jadi. Wa dzikra fi tafsir Taisir, dan disebutkan dalam tafsir At-Taisir, laisal muradu minhu, tidaklah yang dimaksud dengan kata kun kalimat kun, bukan itu. Bal sur'atu inqadhi infadhi amrillah ta'ala, yaitu cepatnya pelaksanaan perintah Allah Ta'ala fi takwinil asya'i, di dalam menciptakan sesuatu, ala wajib isra, secara cepat. Alladzi la yumkinu takallubu, yang tidak mungkin untuk diucapkan, untuk dikomentari cepatnya itu seperti apa. Kalau lampu cahaya aja itu bisa cepat sampai tanah, itu lebih cepat dari itu. Wa qala ba'dul akabiri, sebagian pembesar ulama berkata, kalimatukun adatullah ta'ala, itu kebiasaan Allah Ta'ala. Kebiasaan Allah apa? Untuk menciptakan sesuatu. Hatta yasmal malaikatu, sehingga malaikat pernah dengar Allah mengatakan kun. Ketika malaikat dengar lagi Allah mengatakan kun, wa ya'lamuna, dan malaikat ngerti, anna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala yuridu an yakhluqa syai'an, kepengen menciptakan sesuatu. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhana, maka suci Allah, alladzi, Tuhan, biyadihi, yang di tangannya, malakutu kulli syai'in, kekuasaan segala sesuatu, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kembali. Jadi di akhir surat Yasin ini pujian kepada Allah. Artinya segala sesuatu, kehebatan, kekuasaan, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa saja yang Dia kehendaki itu pasti terjadi. Falafzu subhana, maka adapun lafaz subhana imma kalimatu tanzih wa imma kalimatu ta'ajjubi. Ada kalanya berlaku kalimat tanzih, ada kalanya ta'ajjub. Artinya hebat sekali gitu. Subhanallah, hebat sekali. Atau kalau tanzih, subhanallah, maha suci Allah. Itu ada kalimat ta'ajjub, ada kalimat tanzih. Wal malakutu, yang dimaksud dengan kata malakut bimakna mulki, maknanya mulki, kekuasaan. Kama anna rahamut, sebagaimana kalimat rahamut bimakna rahmah, maknanya rahmat. Artinya apa nih? Subhanalladzi biyadi malakutu kulli syai'in. Fa ma'nahu, makna ayat di atas, annal malakuta wa sultanata, sesungguhnya kekuasaan dan kepemimpinan, lahu, itu milik Allah, la li ghairihi, bukan milik yang lain. Wa yaumal qiyamati, dan pada kiamat, kulluhum yarji'una ila Allah, semuanya bakal kembali kepada Allah Ta'ala. Wa bi'amalihim, dan dengan amal ibadah hamba, yujzauna, mereka akan dibalas. In kana khairan, bila amal perbuatannya baik, fa khairun, maka balasannya kebaikan.
Wa in syarran, apabila amalnya buruk, fasyarrun, maka balasannya keburukan. Nah itu tinggal kita mau milih mana. Kita mau masuk surga atau masuk neraka. Kalau masuk surga jadi orang baik, masuk neraka jadilah sebaliknya. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya, kepada Allah turja'un, kalian akan dikembalikan. Hadza wa'dun, ini janji dis-sholihin, buat orang soleh. Wa wa'idun, dan ancaman lizzalimin, buat orang-orang zalim. Wal 'asina, orang yang suka maksiat. Nah, wa ruwiya 'an Nabi alaihi salatu wasalam, diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam, annahu qala, sunya Allah berfirman, Nabi bersabda, qala, kata Nabi, iqra'u ala mautakum surat Yasin, bacakanlah oleh kalian mautakum, orang-orang yang sudah mati, surat Yasin, akan surat Yasin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak dan Saudara, kajian kita malam ini, alhamdulillah ini khatam. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, wabil khusus salah dalam penyampaian dan mungkin salah dalam tulisan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan halalan thayyiban barakan fih. Hamdan yafi na'amhi kama zida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin minal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una, zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli halin, na'udzu bika min hali ahlin nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Birahmatika arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.